Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu? Kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita semua tetap dalam keadaan yang baik, kita semua tetap ada di dalam keadaan yang damai sejahtera karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu kepuasan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, keinginan memang tidak terelakkan dalam kehidupan manusia, namun tidak semua keinginan harus dibenarkan atau harus kita puaskan, karena seringkali hati kita menginginkan hal yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, tugas kita bukan memenuhi apa yang menjadi keinginan hati kita, tetapi tugas kita adalah menguji hati kita. Apakah yang kita inginkan itu hal yang benar atau tidak? Apakah yang kita inginkan itu benar-benar kebutuhan kita, atau yang kita inginkan itu mempermuliakan nama Tuhan, atau justru yang kita inginkan hanya untuk memenuhi kepuasan kita sendiri? Karena kadangkala hati kita bisa menjadi jahat ketika kita menginginkan sesuatu hal. Kadangkala kita juga bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan memenuhi hasrat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu menguji hati kita. Apakah keinginan kita itu benar-benar mempermuliakan nama Tuhan atau hanya ingin memuaskan hasrat pribadi kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus 4:4 dikatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat sebelumnya, latar belakang ayat ini kita bisa melihat keadaan jemaat pada waktu itu. Mereka bertengkar karena apa? Karena mereka menginginkan sesuatu tetapi mereka tidak dapat. Dan ketika mereka melihat temannya mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, dan mereka timbul keiri hatian, lalu mereka bertengkar. Dan firman Tuhan juga katakan ketika mereka berdoa untuk memenuhi hasrat pribadi mereka sendiri, untuk memuaskan keinginan pribadi mereka sendiri. Dan ketika Tuhan tidak menjawab doanya, mereka menjadi iri kepada orang-orang yang dijawab doanya oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka iri, mereka memulai pertengkaran tersebut. Bapak Ibu Saudara, maka dari itu keinginan hati itu perlu diuji. Apakah keinginan kita itu benar atau tidak? Karena dunia itu sudah jatuh di dalam dosa dan kita memiliki kecenderungan dosa Bapak Ibu. Jadi yang ditawarkan dunia itu pasti sesuatu yang mengikat, yang menggoda kita, yang membuat kita memenuhi segala apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Padahal kita tahu bahwa kepuasan yang kita dapatkan di dunia hanya bersifat sementara. Dan ketika kita terus ingin mengejar kepuasan-kepuasan tersebut, tidak akan pernah cukup. Karena yang kita dapatkan adalah hal-hal yang sementara yang di dunia. Bapak Ibu Saudara, Yakobus menggambarkan orang-orang yang terjebak di dalam keinginan duniawi ini sebagai orang-orang yang tidak setia. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa "Hei kamu para bezinah," atau "Hai kamu istri yang tidak setia, yang malah mengasihi musuh-musuh suaminya." Nah, Bapak Ibu Saudara, Yakobus 1 ayat 8 juga dikatakan, "Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam kehidupannya." Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin saat ini kita tidak mempunyai patung-patung untuk kita sembah, tetapi kadangkala keinginan kita, apa yang kita miliki itu bisa kita jadikan segala-galanya, dan itu bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Sehingga kita lebih mencintai apa yang kita miliki daripada kita mencintai Allah. Justru kita tidak bisa berada di dua tuan ini seperti firman Tuhan katakan. Ketika kita menaruhkan hati kita, maka kita harus 100% menaruhkan hati kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa separuh ke Tuhan, separuh ke berhala kita. Malah justru kita akan semakin meragukan Tuhan. Sama saja kita lebih memilih berhala kita. Karena apa? Kita mendapatkan sesuatu hal yang mungkin memuaskan hati kita, hidup kita. Tapi terkadang apa yang kita inginkan, keinginan duniawi kita itu, kita bisa malah terperosok dan jatuh di dalamnya.
Bapak Ibu Saudara, memang memiliki keinginan itu tidak salah, tetapi yang menjadi salah adalah ketika kita menjadikan apa yang kita miliki, contohnya uang kita, status kita, segala sesuatu yang kita miliki itu sebagai Allah. Karena apa? Karena kita akan terus mengejar hal itu, dan ingat, sekalipun kita sudah mendapatkannya, kita tidak akan pernah puas, kita ingin lebih dan lebih lagi. Dan Bapak Ibu Saudara, terkadang apa yang kita miliki sekarang itu juga kita bisa membuat diri kita lupa kepada Tuhan. Karena kita terlalu terjebak di dalamnya, karena kita terlalu mendapatkan kesenangan terhadap apa yang kita miliki tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih menaruhkan hati kepada berhala kita, separuh ke berhala kita, separuh kepada Tuhan, maka berarti kita tetap memilih apa yang kita berhalakan tersebut. Karena tandanya kita masih kurang puas terhadap Tuhan. Kita masih tidak merasa cukup memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita memilih untuk memiliki kepuasan-kepuasan lain di luar Tuhan. Lantas bagaimana solusinya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita bisa merasa puas dan cukup di dalam Tuhan? Di dalam Yohanes 4 ayat 13-14 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini merupakan percakapan Yesus dan perempuan Samaria, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yesus menawarkan sebuah air yang dimana dia tidak akan haus lagi, perempuan ini tertarik Bapak Ibu dan berkata, bagaimana aku bisa mendapatkan air ini? Dan Yesus katakan bahwa di ayat 13-14, ketika Yesus memberikan air hidup, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Malahan firman Tuhan katakan, ia akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menyuruh perempuan ini memanggil suaminya, perempuan ini berkata, dia tidak mempunyai suami. Dan Yesus membenarkan hal itu. Karena apa? Memang benar katanya, dia sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang bukan lagi suaminya, bukan suaminya. Dari sini kita bisa belajar bahwa apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini, karena dia di dalam dirinya masih ada kekosongan yang dimana tidak bisa terpuaskan oleh siapapun. Bahkan ketika dia mencari kepuasan dengan mempunyai banyak suami, dan hal itu membuktikan bahwa dia juga tidak bisa puas terhadap suami yang dimilikinya tersebut. Dan tidak ada cara lain untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menawarkan air hidup, di mana ketika dia mengenalkan kasih karunia Tuhan, maka Tuhanlah sendiri yang akan mengisi kekosongan hati perempuan tersebut dan mengisi kekosongan di dalam hati kita. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita meminum air hidup ini, maka kita tidak akan pernah haus lagi. Karena air hidup ini datangnya dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan kepuasan yang sejati di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin hati kita bisa saja diisi oleh berbagai hal yang ada di dunia ini, seperti kekayaan, kedudukan sosial, status kita, prestasi, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ada satu ruang kosong di dalam hati kita yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita cari dimanapun yang ada di dunia ini, kita akan masih terus merasa kurang puas. Karena hanya Tuhanlah yang dapat mengisi kekosongan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti di sini Tuhan sebagai pelengkap saja, tetapi yang benar adalah kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu, baru Tuhan akan membantu kita untuk merasa cukup, merasa puas dengan cara yang benar. Jadi jangan dibalik, kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu supaya kita bisa merasa puas dan kita merasa cukup terhadap apa yang kita miliki.
Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13, firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Saya mengatakan ini bukan karena saya dalam kekurangan, sebab saya telah belajar tetap bersukacita, baik saya memiliki banyak maupun sedikit. Saya dapat hidup seadanya. Saya telah mempelajari rahasia untuk merasa puas dalam segala keadaan, baik kenyang atau lapar, baik berkelebihan atau berkekurangan, sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Bapak, Ibu, Saudara, pemberian Allah yang terbaik itu adalah dirinya sendiri. Dan hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan di dalam hati kita, sehingga Tuhan menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa Tuhan, dengan memilikimu saja aku merasa cukup. Itu sudah merupakan hal yang cukup bagiku. Dunia bisa memberikan kita kepuasan sesaat, dan seringkali dunia berikan itu malah membuat kita hancur, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita membuat kita akan terus merasa penuh, dan itulah yang membuat kita dapat mengasihi Tuhan dengan cara yang benar, dengan tetap setia kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.